Selamat sahabat buat kita semua dan senang sekali bisa bertemu kembali dengan PGSSI pada saat ini. Seperti biasa narasumber adalah Pendeta Dr. Jonathan Kuntarak dan kita akan membahas pelajaran yang ke-8 ya. Pelajaran yang ke-8 judulnya adalah Yesus Pengantara Perjanjian Baru. Dan sebelum kita berdoa, ya doa buka yang akan dilayangkan oleh Saudara Foxy Gerungan, saya mau bacakan ayat inti dari pelajaran kita yaitu terdapat dalam Ibrani 8 ayat 6. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Saudara Foxy Gerungan. Silakan. Ya, Saudara Foxy Gerungan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, karena pada malam ini kami kembali dipertemukan pada pertemuan PGSSI pada malam ini. Kami berdoa khususnya untuk Bapak Pendeta Kuntarak yang akan menjadi sumber kerohanian kami pada malam ini. Kuasai dia dengan kuasa Roh Kudus agar dia bisa berkata-kata hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Peralatan yang kami gunakan selama acara ini berlangsung, Tuhan berkati juga agar jaringan internet, aliran listrik yang kami gunakan semuanya bisa berjalan dengan baik selama acara ini berlangsung. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Foxy Gerungan sudah melayangkan doa buka buat kita semua. Baiklah, kita akan segera memulai. Ya, kita akan segera memulai pelajaran ke-8 ini dengan narasumber Pendeta Dr. Jonathan Kuntarak. Dan bagi mereka yang ingin bertanya, seperti biasa, tuliskan pertanyaan di kolom chat. Dan yang ingin bertanya langsung boleh raise hand. Nanti saya akan bacakan. Silakan Pendeta Kuntarak. Baik, selamat sahabat-saudara sekalian di Indonesia dan di mana saja berada. Kita senang kita akan mempelajari satu pelajaran yang sangat penting, Yesus Pengantara Perjanjian Baru. Oke. Baik, dalam pendahuluan Anda bisa menyampaikan 3 perkara penting. Mengerti latar belakang penulisan, ya. Mengapa pelajaran ini penting dan bagaimana Yesus jadi mediator ya perjanjian baru ya. Oke. Nah, ini baru pendahuluan, mengerti latar belakang penulisan. Buku Ibrani ini ya ditujukan pada orang-orang Ibrani abad pertama yang telah meninggalkan Judaisme ya, menjadi Kristen dan mengalami banyak penganiayaan. Kehilangan harta, rumah, disisihkan keluarga, dalam masa kecewa banyak yang kembali tinggalkan kekristenan. Ya. Dan dalam keadaan begini, Paulus coba memberikan dorongan kepada mereka. Makanya pekabaran buku Ibrani disebut the message of encouragement. Jadi satu pekabaran untuk memberikan semangat, mendorong, ya. Dan di sini tekankan perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru supaya mereka yang sudah mengalami tantangan itu bisa ingat kembali bahwa mereka sudah mendapatkan berkat yang indah ya. Saat perjanjian baru itu ya lebih indah, lebih mulia ya daripada perjanjian lama. Nah, mengapa pelajaran ini penting? Pelajaran ini penting sebab Ibrani 7 sebagai pasal yang paling sedikit dimengerti dari seluruh Alkitab ya. Jadi sebelum pelajaran ini saya sudah dapatkan pertanyaan-pertanyaan daripada orang-orang, siapa ini Melkisedek ya? Ini apa maksudnya dengan dia tidak pernah diketahui bapaknya atau namanya kemudian imam yang kekal. Jadi banyak orang yang tidak mengerti ya. Dan kita coba jelaskan melalui pelajaran sekarang ini. Pelajaran ini penting sebab membahas satu dari inti Alkitab. Apa inti Alkitab? Ya kita sebutkan inti Alkitab adalah kasih misalnya. Tetapi kalau kita bagi dalam 3 kelompok penting, ya isi daripada Alkitab adalah apa? Kejadian, manusia diciptakan, terus konflik, dan itulah the great controversy. Kemudian apa? Ada perjanjian, yaitu covenant. Itulah yang kita pelajari sekarang. Ya. Jadi
seluruh Alkitab kita bisa tingkat dengan 3 hal ini. Ya. Jadi kita pelajari tentang covenant supaya kita dapat mengerti ya bagaimana yang terjadi ya, walaupun ada konflik ya, tetapi Tuhan menjadi penyelesaian ya, solusi untuk semua masalah. Kemudian ya, ini pelajaran penting saat memberikan dorongan dan kekuatan dan menunjukkan kelebihan Yesus dari keimamatan perjanjian lama. Kemudian kita belajar perjanjian baru, hidup dalam Yesus itu lebih baik sebab punya perantara dan janji yang lebih baik ya. Ini kita akan coba bahas sebentar. Kita belajar orang Kristen dapat memiliki hati yang ditransformasikan hingga dapat menurut hukum dari dalam hati, oleh sebab ya perjanjian lama ini adalah satu hal yang telah membuat orang mempunyai kegagalan hasil ya, baru saja hanya 30 hari, 40 hari kemudian mereka sudah menyembah berhala dan sebagainya ya. Jadi kegagalan diri ya orang-orangnya ya. Kalau perjanjiannya tidak berubah, itu yang kita coba tekankan. Pelajaran yang penting sebab kita banyak mengalami masalah yang sama sekarang ini. Seperti umat Kristen abad pertama, semangat Rasul Paulus dalam mengabarkan ini dibutuhkan sekarang ini sebab banyak orang yang kecewa ya. Kita singgung minggu yang lalu ya, statistik paling sedikit seperti pada orang yang masuk dalam gereja sudah tidak kembali, sudah tidak setia ya, banyak yang murtad ya. Kemudian di beberapa tempat bisa lebih daripada sepertiga, bisa setengah atau bisa lebih daripada itu ya. Kita perlu buku Ibrani untuk menguatkan kita kembali. Oke. Yesus bisa jadi mediator perjanjian baru. Kenapa Yesus mempunyai hidup yang lain dibandingkan dengan para imam itu, mempunyai kelemahan, kejatuhan, dan mereka juga perlu korban. Yesus justru apa? Yang jadi korban. Yesus mati untuk mengambil tempat kita. Ya, ini satu hal yang menyebabkan dia sangat berlayak untuk menjadi mediator perjanjian baru. Jadi ini pendahuluan, tapi sudah mencakup kepada keseluruhan daripada pelajaran. Nah, sekarang kita mau coba jabarkan secara satu persatu. Oke, ayat inti ya. Siapa ini, Irma? Ibrani 8 ayat 6, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Oke, jadi kita lihat beberapa poin bagaimana pelayanan ya. Pelayanan itu yang bagaimana jauh lebih agung. Ya, jadi dalam masa imamat ya, ini jauh lebih agung. Ya. Kemudian pengantara dan perjanjian yang lebih mulia. Pengantara ya, dulu itu adalah Musa misalnya. Yesus itu jauh lebih bagus daripada Musa dan kita akan bahas itu. Kemudian perjanjian yang lebih mulia. Kenapa perjanjian yang lebih mulia? Sebab adanya janji di mana hukum itu ya ditanam di dalam hati kita ya, bukan dari luar, bukan ditempel di tangan ataupun di dahi ya, tapi di janji yang lebih tinggi. Oke. Nah, sekarang kalau kita bagi dalam 3 bagian, maka pelajaran ini adalah pertama kebutuhan perjanjian baru, kemudian perjanjian baru lebih baik ya, dan lebih baik itu adalah bidang yaitu di dalam soal perantaranya dan juga di dalam soal janjinya. Perjanjian baru mengubah hati kita. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat sesuai dengan penulis buku Ibrani, mengapa perjanjian baru dibutuhkan. Oke. Bisa didapat dari Ibrani 7 ayat 11 sampai 19 ataupun Ibrani 8 ayat 7 sampai 9. Yang saya tuliskan di sini adalah Ibrani 8 ayat 7 dan 9. Daniel? Ibrani 8 apa siapa? ayat Joy. 7 sampai 9. Ya. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir.
sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Oke, terima kasih. Nah, kebutuhan perjanjian baru ada beberapa poin yang kita berikan di sini. Pertama, menurut kitab Ibrani bahwa Yesus diangkat menjadi imam menurut peraturan Melkisedek yang menyiratkan bahwa suatu perjanjian baru telah diresmikan. Oke, jadi disebut baru. Kemudian perjanjian lama diberikan atas dasar imamat, ya. Kemudian para Lewi bertindak sebagai perantara, ya, antara Tuhan dan Israel, dan hukum melarang tidak sembarangan orang bisa memangku jabatan keimamatan, ya, hanya keturunan Lewi. Penulis kitab Ibrani menyimpulkan bahwa perubahan keimamatan menyiratkan perubahan hukum imamat serta perubahan perjanjian. Oke. Kemudian Paulus juga mempersoalkan keimamatan Lewi dan pelayanannya, yaitu membawa korban, upacara, dan sebagainya. Di perjanjian lama, bahwa korban hewan yang dipersembahkan melalui upacara ini tidak dapat memberikan kebersihan yang benar dan total, ya, dari dosa, ekses kepada Tuhan, ya, dan tidak dapat memberikan kesempurnaan. Ya, hanya Yesus yang jadi ikan, darah-darah domba itu adalah hanya merupakan lambang saja kepada apa? Yesus. Jadi Yesuslah yang telah dilambangkan dengan domba dan sebagainya. Yesuslah yang sempurna. Oke. Nah, kemudian bahwa alasan perjanjian baru diperlukan bukan berarti Bapa Tuhan tidak adil dengan Israel purbakala. Kita kayak memberikan perjanjian lama. Tetapi justru pelayanan suku Lewi dan pelayanan di Bait Suci dirancang untuk melindungi orang Israel dari penyembahan berhala dan juga mengarahkan mereka pada pelayanan Yesus di masa depan. Jadi itu tetap ada sesuatu perkara yang baik kalau mereka itu turuti, ya. Ya. Kitab Ibrani menekankan korban itu adalah bayangan dari hal-hal yang baik yang akan datang, ya, dan itu adalah bicara tentang masalah Yesus, bukan? Oke. Nah, bahwa dengan mengarahkan pikiran dan hati mereka pada Yesus, maka upacara pengorbanan itu seharusnya membantu orang-orang menaruh harapan dan iman kepada anak domba yang telah menghapus dosa-dosa dunia. Ya. Ini poin yang yang dibuat oleh Paulus. Masih jelas, Ibu Peggy? Jelas. Tadi aja ada yang buka itu. Ketika ia mengatakan bahwa hukum Allah adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman, ya, kita lihat Galatia 3 ayat 22, atau bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya, ya. Jadi kembali, ya, masalahnya bukan masalah daripada hukum itu sendiri, tetapi oleh sebab manusianya. Oke. Dengan kata lain, bahwa 10 perintah sebaik dan sesempurna apapun tidak dapat menyediakan keselamatan, ya. Kenapa? Sebab manusia tidak diselamatkan dengan menurut, ya, mereka akan selalu gagal. Oke. Nah, kita coba lihat, masih tetap penekanan ini. Apakah janji Tuhan telah berikan melalui Nabi Yeremia? Oke, Yeremia 31:31-34. Irma boleh tolong baca. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi kita lihat satu perjanjian baru yang ditawarkan itu adalah langsung hukum itu ditaruh di dalam hati kita atau dalam
pikiran kita masing-masing. Nah, penekanan penting daripada Yeremia 31. Sesuai dengan Yeremia 31 sampai 34 ini, janji Tuhan Allah tentang perjanjian baru sebenarnya adalah pembaharuan perjanjian yang pertama kali dia buat dengan Israel melalui Musa. Jadi bukannya sesuatu perkara yang baru, sama sekali, tetapi pembaharuan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Yeremia 31 bukan baru sama sekali, melainkan adalah pembaruan perjanjian asli dengan Israel. Faktanya kata Ibrani untuk baru, hadasyah, dapat memiliki arti memperbaharui dan atau yang paling baru. Oke. Nah, masalah dengan perjanjian lama adalah karena orang-orang melanggarnya. Dan perjanjian itu sendiri tidak salah, tetapi orangnya yang salah. Nah, ini yang kita perlu ingin coba tekankan. Orangnya yang salah. Ya. Bukan perjanjian itu. Ya. Sebab yang satu yaitu melambangkan pada Yesus, ya tetap ya kalau kita memiliki Yesus artinya kita memenuhi akan perjanjian itu. Nah, jadi Tuhan berjanji untuk melakukan hal baru. Perjanjian ini tidak akan seperti perjanjian yang dibuat Allah dengan nenek moyang mereka. Karena ketidaksetiaan orang-orangnya, janji-janji yang dibuat Tuhan di bawah perjanjian Musa tidak pernah digenapi. Sekarang berdasarkan jaminan yang diberikan oleh anak, Tuhan akan memenuhi tujuan janjinya, perjanjiannya. Atau tujuan perjanjiannya akhirnya bukan hanya masalah masuk ke Kanaan, tetapi masuk kepada Kanaan surgawi. Oke, nah Tuhan tidak mengubah hukumnya, menurunkan standarnya. Ini sangat penting. Sangat berbeda dengan berbagai macam gereja yang akhirnya dikatakan, oh perjanjian baru, kita pokoknya memiliki Yesus saja. Jadi tidak usah worry tentang hukum Tuhan. Ya, Tuhan tidak mengubah hukumnya. Ya, menurunkan standarnya. Ya, sebaliknya dia mengutus anaknya sebagai jaminan dari perjanjian. Inilah mengapa perjanjian itu tidak memiliki ketukan. Itu hanya memiliki berkat karena Yesus menggenapinya dengan sempurna. Oke, janji itu adalah satu perkara yang sangat sempurna. Oke, nah sekarang bagaimana upacara perjanjian lama disebut bayangan perkara yang lebih baik dan yang akan datang? Oke, Ibrani 10 ayat 1, ya, Joy. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Oke, jadi kenapa kita tahu bahwa itu adalah hukum Taurat di mana berbicara mengenai hukum-hukum upacara dan sebagainya itu merupakan suatu bayangan perkara yang lebih yang baik, yaitu siapa? Yaitu tentang Yesus sendiri, ya, bahwa Dia adalah yang menjadi korban yang sempurna. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua. Oke. Kita berbicara mengenai masalah perjanjian yang lebih baik. Oke. Nah, sekarang inti dari bisa dibaca dulu Ibrani 8 ayat 1 sampai 6 sebelum kita bahasnya bersama-sama. Oke. Irma. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai suatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang lebih jauh, lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi.
Baik. Nah, dengan berdasarkan ayat ini maka ada beberapa poin ya. Kata pengantara mempunyai banyak arti. Apakah arti utama dari mediator dalam buku Ibrani ya? Nah, apa yang dikatakan dalam Ibrani 7 ayat 22? Joy? Oke, sebab ini pendek saya baca saja. Demikian pula Yesus adalah jaminan Oke. dari suatu perjanjian yang lebih kuat ya. Jadi kita coba lihat deskripsi di sini, arti mediator dalam bahasa Inggris itu terlalu sempit ya, mediator. Istilah Yunani atau mesites yaitu pengantara berasal dari kata mesos, tengah, dan berarti orang yang berjalan atau berdiri di tengah. Nah, perantara itu ada istilah teknis yang menuju kepada seseorang yang memenuhi satu atau lebih daripada fungsi berikut. Oke, pertama, menengah antara dua pihak atau lebih. Kemudian yang mengadakan negosiator atau perantara bisik atau saksi atau dalam arti sah atau orang yang berdiri sebagai jaminan dan dengan demikian menjamin pelaksanaan kesepakatan. Dan kata yang kita lihat dari Ibrani 7 ayat 2 itu ya adalah suatu jaminan, bukan hanya penengah ya, tetapi Yesus menjamin ya dengan datang secara sempurna, tidak bersalah, dan dia mati untuk kita ya, dan kematiannya itu adalah satu jaminan adanya satu rekonsiliasi antara manusia dengan Tuhan, sebab dengan kematiannya maka dia mengambil tempat kita. Oke, kita tidak perlu lagi mati ya. Jadi ia telah menjamin ya. Ini satu yang sangat penting untuk kita sadari. Oke, mengapa Yesus adalah pengantara yang lebih baik daripada pengantara sebelumnya? Ya. Baik, ini deskripsi kita coba lihat ya. Musa merefleksikan kemuliaan Allah, sedangkan Yesus adalah kemuliaan Allah. Jadi ingat waktu dia keluarkan, dia bersinar sekali ya, ini Musa ya, sampai orang artinya ditutup dia punya muka ya. Tetapi Yesus adalah kemuliaan Allah. Jadi bukan hanya merefleksikan kemuliaan Allah. Kemudian Musa berbicara dengan Allah muka dengan muka, sedangkan Yesus adalah firman Allah. Kemudian Musa memberikan janji-janji Tuhan, sementara Yesus menjamin janji-janji itu, yaitu dengan datang ke dunia dan dia mati ya untuk kita ya, dan dia bangkit ya. Jadi kebangkitan Yesus adalah suatu jaminan bahwa kita pun akan bangkit ya. Jadi janji-janji itu kita bisa lihat mencapai, artinya kita dapatkan sesuatu yang lebih sempurna, pengantara yang lebih baik. Oke, beberapa kita sudah ini kita coba lihat tentang pengantaran yang lebih baik dengan pengantaran. Oh ya, kita masih teruskan ya yang tadi ya. Tadi baru 3 bagian, sekarang yang keempat. Dalam bahasa Ibrani ya, istilah pengantara adalah setara dengan penjamin. Dia menjamin bahwa janji perjanjian akan dipenuhi. Kematian Kristus memungkinkan penerapan perjanjian baru karena memenuhi tuntutan perjanjian pertama untuk Israel, yaitu yang telah dilanggar, yaitu melalui darahnya. Oke. Dalam pengertian ini Yesus adalah menjamin yang menanggung sendiri semua kewajiban hukum yang telah dilanggar. Ya, luar biasa sekali. Dia menjadi teladan kita. Oke. Kemudian sebab upah dosa adalah maut, maka ia telah mati untuk kita. Jadi dalam arti lain, peninggian Yesus di surga menjamin bahwa janji Allah kepada manusia akan digenapi. Ya. Yesus menjamin perjanjian karena ia telah menunjukkan bahwa janji Tuhan itu benar. Dengan membangkitkan Yesus dan menduduki dia di sebelah kanannya, Bapa telah menunjuk dia untuk membangkitkan kita, membawa kita kepadanya. Jadi kita semua pun akan bangkit. Ya, saya sudah sempat singgung tadi, ya, bahwa kita semua akan bangkit oleh sebab Yesus sudah jadi jaminan untuk kebangkitan daripada kematian. Oke. Kemudian Yesus adalah pengantar besar daripada Musa. Dia melayani di tempat kudus surgawi dan telah mempersembahkan dirinya sebagai korban yang bagi kita. Ya.
Sama seperti perjanjian lama kan, itu domba-domba harus tidak bercacat celah. Nah, Yesus juga tidak bercacat celah. Dia penuh dengan kesempurnaan. Oke, maka dia jadi yang layak. Nah, kita singgung lagi tentang Melkisedek dengan istilah ini, masih ada mungkin yang tidak mengerti. Melkisedek adalah tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, hari tidak berawal dari hidupnya, tidak berkesudahan. Kembali yang kita mau coba tekankan di sini, kalau tidak berbapa, tidak beribu, bukan berarti bahwa dia memang tidak punya bapak atau tidak punya ibu, tetapi oleh sebab orang tuanya tidak dikenal. Saya ingatkan kembali, ini berdasarkan berbagai macam galian arkeologi, ya, yang menunjukkan kalau satu raja datang dari keluarga biasa, ya, maka dikatakan dia tidak berbapa dan tidak beribu. Oke. Jadi bukan berarti memang dia dilahirkan tanpa bapak dan tanpa ibu. Ada, tetapi tidak dikenal, makanya tidak berbapa, tidak beribu, dan tidak bersisilah, ya, tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Kenapa? Tidak ada catatan tentang Melkisedek, dan itulah digunakan ilustrasi oleh ini Paulus untuk melambangkan Yesus. Oke. Melkisedek lebih tinggi dari orang Lewi karena dia memberkati Abraham, sang bapak bangsa, yang digambarkan sebagai orang yang menerima janji itu. Oke. Melkisedek lebih tinggi dari orang Lewi karena yang kepadanya bapak leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Ya. Itu dikatakan dalam Ibrani 7:4. Melkisedek lebih tinggi dari orang Lewi karena keimamatannya berkelanjutan. Ya, dia memberkati Abraham, ya, nenek moyang, dan orang Lewi memberikan persembahan kepada Melkisedek melalui Abraham. Ya, baik, dengan sendirinya Abraham adalah nenek moyang daripada orang Lewi. Oke, jadi itu sekedar tambahan tentang Melkisedek, sebab kadang-kadang masih orang bertanya. Oke, pertanyaan di sini sebetulnya adalah untuk direnungkan, ya. Apakah dampak kebenaran berharga dalam hidupmu bahwa Yesus adalah pengantara di pengadilan surga? Jadi Yesus adalah pengantara kita, ya. Kalau kita menerima Yesus sebagai juru selamat, ya, maka Dia yang menerima kita, ya. Kemudian kalau kita berdosa, kita minta ampun, maka Ia menjadi pengantara kita, ya, di pengadilan di surga. Maka apakah ini hanya saya tuliskan di sini, apakah kita punya perasaan kagum, ya, luar biasa Tuhan Yesus itu, ya, ya, tidak ada kasih yang bisa menggambarkan tentang Dia. Kita yang berdosa dan selalu berdosa, namun tetap kita bersyukur kepada. Kemudian apa kita bersyukur, ya, ya, dan bersyukur, ya, adalah satu hal yang sama yang akan kebetulan kita membahas tentang renungan malam seiman, ya, untuk 2 minggu depan itu berbicara tentang mengolah hati kita, ya. Kita ingat dengan perumpamaan daripada Matius pasal 13, ya, Matius 13 tentang berbagai macam tanah, ya. Ya, begitu itu menggambarkan tanah hati kita, ya. Jadi tanah hati kita itu untuk dapat ditanam oleh firman Tuhan, maka harus digemburkan, harus dibersihkan. Salah satu cara untuk menyebabkan hati kita itu bisa terbuka, ya, menerima firman Tuhan adalah perasaan bersyukur, ya. Jadi kalau kita bersyukur kepada Tuhan luar biasa ini, maka kita rindu untuk mendengar, rindu untuk menerima, ya. Kemudian akan merasa kasih dan kita rindu untuk melayani. Oke. Jadi ingat kepada apa yang Yesus sudah buat, ya, pengorbanannya, kasihnya yang luar biasa, maka akan ada satu perubahan dalam hidup kita. Oke. Janji Tuhan itu selamanya baik. Jadi bagaimana Dia memberikan janji yang lebih baik? Coba lihat Ibrani 8 ayat yang ke-6. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Oke.
janji yang lebih tinggi, satu janji yang lebih mulia. Oleh sebab apa? Perjanjian kita mempunyai perantara, ya, yaitu siapa? Yesus Kristus, yang dengan sendirinya jauh lebih tinggi dan lebih agung daripada hanya sekedar domba-domba ataupun pelayanan daripada orang-orang Lewi itu, para imam-imam yang ya mempunyai kelemahan, ya, namun kita mempunyai Yesus yang sempurna, ya, dan janjinya itu juga ya luar biasa. Oleh sebab Tuhan menanamkan akan hukum Tuhan itu di dalam diri kita, ya. Jadi hal yang luar biasa. Oke. Kemudian ini pembahasan lebih lanjut, oke. Mungkin kita tergoda untuk berpikir bahwa perjanjian baru memiliki janji yang lebih mulia, dalam arti bahwa itu memiliki pahala yang lebih besar daripada yang dimiliki perjanjian lama. Itu tanah, air, surgawi, kehidupan kekal. Tetapi yang benar ya, adalah bahwa Tuhan menawarkan pahala yang sama untuk orang-orang perjanjian lama, seperti yang Dia tawarkan kepada kita, ya. Jadi dalam Ibrani 8 ayat 6 itu, janji yang lebih mulia adalah berbicara tentang berbagai jenis janji. Perjanjian antara Tuhan dan Israel adalah pertukaran janji resmi antara Tuhan dan Israel. Tuhan mengambil inisiatif dan membebaskan Israel dari Mesir dan berjanji untuk memimpin mereka ke tanah perjanjian, ya. Dan kita lihat janji yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita adalah bahwa kita dibebaskan daripada hamba dosa, ya, dan kita boleh mempunyai kuasa untuk menurut akan Tuhan, ya. Jadi kembali kepada masalah ini, oke, perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian antara Tuhan dan Israel disahkan dengan darah. Perjanjian lama dengan darah domba, perjanjian baru dengan darah Yesus Kristus. Oke. Nah, orang-orang Israel berjanji untuk membuat semua yang Tuhan telah katakan. Itu adalah janji dan dituntut dari kita saat ini untuk memasuki perjanjian dengan Allah. Kita pun harus menurut. Jadi hukum itu tidak berubah, standar hukum tetap sama. Oke. Nah, syarat hidup kekal sekarang sama juga dengan di Taman Eden. Itu apa? Penurutan yang sempurna kepada hukum Tuhan, kebenaran yang sempurna. Jika hidup kekal diberikan dengan syarat yang kurang dari itu, maka kebahagiaan semesta alam itu pun berada dalam bahaya. Ya. Jalan akan terbuka bagi dosa dengan segala derita dan sengsaranya menjadi kekal selama-lamanya. Ya, itu yang dikatakan di dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 71. Oke, baik. Lebih lanjut, Tuhan memenuhi tuntutan mutlak dari perjanjian baru bagi kita karena Dia memberikan anaknya untuk datang dan menjalani kehidupan yang sempurna, sehingga janji-janji perjanjian dapat digenapi di dalam Dia, dan kemudian ditawarkan kepada kita melalui iman kepada Yesus. Ketaatan Yesus menjamin janji perjanjian itu. Itu menuntut, ya, agar Tuhan memberikan Dia berkat-berkat perjanjian, ya, yang kemudian diberikan kepada kita, ya. Sungguh mereka yang di dalam Kristus akan menikmati janji-janji itu bersamanya, ya. Kemudian yang kedua, Tuhan memberikan kita Roh Kudus untuk memberdayakan kita untuk memenuhi akan hukumnya. Jadi satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Oke. Nah, sekarang dorongan apakah yang Paulus berikan dalam 2 Korintus 1 ayat 20-22 dan 2 Timotius 2 ayat 13. Siapa yang baca sekarang? Saya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya di atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi ini merupakan suatu dorongan yang penting sekali. Ini kenapa ditekankan? Sebab banyak daripada orang-orang Ibrani itu sudah tidak setia. Ya, kita sudah baca oleh masalah aniaya dan sebagainya. Ya, saya katakan kalau seandainya kita tidak setia, Dia tetap setia. Ya, dan Dia memberikan kepada kita, ya, Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi kita rindu untuk tetap apa?
menurut akan Dia. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu tentang masalah hati sekarang, ya, transformasi daripada hati kita, ya. Bandingkan janji Tuhan yang tercatat dalam Yeremia 31:33 dan Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Jadi dorongan apa yang kita dapat di sini? Bisa sekarang bagian Joy. Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Oke, jadi kita lihat Yehezkiel, ya, memberikan janji, Tuhan memberikan hati yang baru. Ya. Kemudian Yeremia katakan bahwa Tuhan menanamkan akan hukum itu di dalam hati kita. Ya. Jadi kembali hukum tidak berubah, tetapi caranya itu berbeda, ya. Hati atau lambang daripada pikiran kita. Kalau pikiran itu sudah hukum itu sudah ada dalam pikiran kita, kita tidak ingin untuk berbuat dosa. Oke. Kemudian berikan ayat-ayat konfirmasi bahwa penurutan dalam hubungan perjanjian kita dengan Allah datang sebagai hasil dari hati yang telah diubahkan, ya. Jadi kita ingat apa Yohanes 14 ayat 15, ya. If you love me, you will keep my commandments. Ya, jika engkau mungkin saudara perhatikan ada perbedaan antara King James Version dengan misalnya Revised Standard Version dan sebagainya. Kalau misalnya King James Version katakan ya apa, if you love me, keep my commandments, seperti satu perintah. Tetapi Revised Standard Version, if you love me, you will keep my commandments. Kita perhatikan dalam bahasa Indonesia yang baru, ya. Jadi jikalau kamu mengasihi aku, engkau akan menurut segala hukumku. Jadi itu adalah sebagai hasil daripada hati yang telah dirubahkan. Matius 22 ayat 34 dan 40, ya, juga berbicara tentang hukum yang terutama, ya. Jadi kalau kita mempunyai kasih, maka ya kasih Allah kepada sama manusia itu adalah hukum yang terutama, oke. Dan kasih kepada Allah dengan sengaja kita akan menurut akan 4 hukum yang pertama. Kasih kepada sama manusia kita akan menurut akan 6 hukum yang berikut, ya. Roma 5 ayat ke-5 Anda juga bisa bacakan, intinya adalah sama. Oke. Nah, sekarang bagikan contoh dari hati yang telah diubah dalam masa kehidupan dan pelayanan Yesus. Kira-kira siapa? Ya. Anda bisa lihat pengalaman masa Yesus, misalnya Yohanes yang hatinya kasar dan sebagainya bisa berubah, ya. Atau kita bisa bicara tentang Petrus, ya, yang juga sudah menyangkal Yesus tetapi akhirnya dia tetap menjadi orang yang paling vokal di dalam mengabarkan Injil, ya. Dia adalah pahlawan di masa Pantekosta dan sebagainya. Jadi kita lihat bahwa dan juga banyak sekali kita dapatkan dari beberapa contoh daripada orang-orang yang telah Tuhan buat mujizat, ya, yang dirasuk setan berubah, ya, dan sebagainya. Oke, nah sekarang ada beberapa poin yang kita mau tambahkan di sini. Hukum perjanjian lama ditulis oleh Allah di atas loh batu dan disimpan dalam tabut perjanjian sebagai saksi penting perjanjian Allah dengan umatnya. Ya. Namun hukum yang ditulis di atas batu bisa rusak dan gulungan seperti yang dialami Yeremia bisa dipotong dan dibakar. Ya. Tetapi Tuhan sekarang akan menulis hukumnya di hati orang-orang. Hati mengacu pada pikiran, organ ingatan dan pemahaman, dan terutama di mana keputusan dibuat secara sadar. Oke. Janji ini tidak dapat menjamin akses dan pengetahuan tentang hukum untuk semua orang.
Itu juga, dan yang lebih penting adalah untuk membawa perubahan di hati bangsa. Ya, oke. Masalah bagi orang Israel, bahwa dosa mereka diukir dengan pena besi yang matanya dari intan pada loh hati mereka. Mereka memiliki hati yang keras. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan yang benar. Oke. Perjanjian pertama adalah dengan orang Lewi, dan yang kedua adalah dengan Kristus. Jadi penyebab perubahan total itu terjadi dikarenakan perjanjian lama tidak dapat membersihkan hati nurani dari dosa. Dan yang hanya dapat menyucikan hati nurani adalah kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita. Jadi pengorbanan hewan itu menunjukkan ke depan kepada Kristus, dan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia itu adalah Yesus sendiri. Oke. Sedangkan perjanjian baru yang berperan itu bukan sebagai mediator, ya, negosiator ataupun saksi, tetapi orang penjamin yang telah menjamin bahwa janji dalam perjanjian itu akan terpenuhi, ya. Maka akhirnya dalam perjanjian baru ini hukum Allah diletakkan, ditaruh dalam diri manusia. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menulisnya dalam hati mereka. Dan itu harus menjadi pengalaman kita masing-masing, mempunyai hukum dalam pikiran kita. Hukum tidak menyelamatkan, tetapi orang yang sudah diselamatkan akan menurut hukum. Oke, baik. Yeremia tidak mengumumkan perubahan hukum, ya, karena masalah Israel bukan hukum, tetapi masalah hati. Tuhan ingin kesetiaan Israel menjadi respon yang bersyukur atas apa yang telah Dia lakukan untuk mereka dan menurut hukum Allah. Kemudian lebih lanjut, ya, Tuhan ingin Israel memenuhi hukumnya sebagai pengakuan bahwa Dia menginginkan yang terbaik bagi mereka dan kebenaran yang terungkap dalam perubahan besar mereka dari Mesir. Kepatuhan mereka menjadi ungkapan rasa syukur, manifestasi realitas hubungan mereka. Nah, sekarang penting untuk kita adalah hal yang sama berlaku hari ini untuk kita. Kasih dan perhatian Kristus Yesus oleh mati bagi kita adalah pendahulu dari perjanjian baru. Kepatuhan sejati datang dari hati sebagai ungkapan kasih, ya, harus muncul dalam hidup kita. Kasih itu adalah tanda yang membedakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Oke, kalau kita punya Roh Kudus, sudah pasti kita akan memiliki kasih. Jadi Tuhan mencurahkan kasih-Nya melalui Roh-Nya yang diungkapkan di dalam kasih itu. Oke, baik. Nah, sekarang ini Ibu baca dari Step to Christ. Iya. Step to Christ halaman 64. Semakin dekat Anda datang kepada Yesus, makin jelas kesalahanmu Anda lihat. Karena pandanganmu semakin jelas, dan kekurang sempurnaanmu akan jelas berbeda sekali dari keadaannya yang sempurna itu. Inilah bukti bahwa tipu daya setan telah kehilangan kuasanya, karena kuasa Roh Allah sudah menggerakkan Anda. Oke, kemudian ini dilanjutkan dengan yang berikut. Kasih Allah yang dalam itu tidak dapat tinggal di hati orang yang tidak menyadari dosa-dosanya sendiri. Jiwa yang telah diubahkan melalui karunia Kristus akan mengagumi tabiat ilahinya. Tetapi apabila kita tidak dapat melihat cacat moral kita sendiri, ini merupakan satu bukti yang nyata bahwa kita belum melihat keindahan dan kemuliaan Kristus. Ini adalah satu kutipan yang sangat indah sekali yang kita perlu untuk renungkan. Oke, ada di dalam pelajaran Anda bagian belakang, artinya di kutipan itu pada hari Jumat, ya. Jadi kalau kita tidak lihat bahwa kita ini adalah orang berdosa, kalau kita tidak melakukan, kita tidak merasa bersalah, ya. Satu bukti bahwa kita belum melihat keindahan dan kemuliaan Kristus, ya. Jadi kalau kita melihat akan bagaimana Yesus berkorban untuk kita, ya, maka kita mau tidak mau akan kagum, bersyukur, kemudian bersedih juga kita selama ini berdosa, dan kita ingin mendapatkan satu kehidupan yang baru. Oke. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan, ya. Ya, manusia memerlukan perjanjian baru. Orang Israel telah gagal dalam memelihara perjanjian mereka dengan Tuhan. Perjanjian baru menyediakan perantara yang lebih baik, sebab perantara itu adalah Yesus yang tidak pernah berdosa, dan Dia mati untuk kita.
Perjanjian baru memberikan janji yang lebih baik, janji yang mulia, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ya. Syarat perjanjian baru tidak pernah berubah, apakah itu perjanjian lama atau syarat perjanjian tidak pernah berubah, apakah perjanjian lama atau baru, yaitu penurutan kepada hukum Allah. Bedanya hati manusia. Hati yang bisa menurut hukum Allah adalah hati yang telah diubah oleh darah Kristus. Yesus sebagai pencipta dan penebus kita, siapa menciptakan hati yang baru dalam yaitu yang telah menciptakan hati yang baru dalam hidup kita, hati yang penuh kasih dan siap ya menurut kepada Allah ya. Maksudnya adalah siap. Ya, tadi bukan siapa, nanti kita perbaiki. Siap menciptakan hati yang baru ya. Ya, siap dia adalah pencipta, hanya dia yang bisa menciptakan hati yang baru. Oke. Mungkin untuk aplikasi ya ditanyakan, orang-orang bisa menyampaikan pendapat mereka, bagaimana pernyataan dari kasih Allah yang setia dan tidak pernah gagal telah mengubah hati Anda. Itu harus direnungkan dan ini adalah satu hal yang harus menjadi pengalaman kita masing-masing ya. Kasih Allah yang demikian mulia. Nasihat apakah yang Anda dapat berikan kepada seseorang yang merasakan kebutuhan untuk perubahan hati? Jadi kalau ada orang yang kepengen untuk berubah, ya, nah, kira-kira nasihat apa, ya, yang Anda dapat berikan? Sangat, ya Anda katakan ya banyak berdoa, kemudian ambil waktu dengan firman Tuhan dan firman Tuhan dapat mengubah kepada kita masing-masing, ya. Kita dituntun oleh Roh Kudus dan kita mempunyai kepekaan kepada kerinduan kita kepada Tuhan. Oke, apakah Anda dapat buat agar kasih dan penurutan itu akan tetap bertumbuh dalam hidup Anda? Ya, sama seperti bayi yang perlu makanan untuk bertumbuh, begitu juga kita perlu makanan setiap hari supaya kita dapat bertumbuh. Ya, dan makanan itu kita peroleh melalui firman Tuhan, tulisan Roh Nubuat. Kita harus memberikan waktu. Jadi betul Tuhan pencipta, Tuhan bisa menciptakan hati yang baru, tetapi kita harus memberikan waktu kepada Tuhan supaya Tuhan bekerja di dalam diri kita. Kalau kita tidak memberikan waktu, maka kita tidak akan berubah. Jadi kita memberikan waktu kita itu dengan doa, renungan, ya, dan membaca firman Tuhan, dan itu akan menjadi satu hal yang sangat berkuasa dalam mengubah kita. Baik, question and answer. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pendeta Kuntaraf. Oke, sekarang kita tiba pada sesi tanya jawab. Ya, di kolom chat belum banyak pertanyaan ini, baru ada sebentar. Ya, bagi mereka yang mau bertanya, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan yang mau bertanya langsung boleh raise hand ya. Baru ada 2 pertanyaan Pendeta. Luar biasa nih. Ya, biasanya sudah panjang yang harus saya bacakan. Baiklah, sambil menunggu pertanyaan yang lain yang akan dituliskan di kolom chat, saya akan bacakan dari Ibu Kori Sui. Benar ya bacanya ya. Bagaimana dengan ada orang katakan bahwa 10 hukum tidak perlu lagi karena sudah dituliskan di dalam hati kita masing-masing? Hello, Kori Sui dari Belanda ya. Oke. Ini banyak sekali orang katakan ya. Sudah ditulis dalam hati, artinya tidak perlu lagi 10 hukum. Nah, sekarang yang ditulis itu apa? 10 hukum. Jadi bagaimana kita tahu bahwa itu tertulis dalam 10 hukum? Ya kita harus baca. Memang 10 hukum tidak pernah menyelamatkan. Ya, poinnya tekankan kepada mereka 10 hukum tidak menyelamatkan. Ya, tetapi 10 hukum menunjukkan bagaimana kita salah. Jadi kita lihat apa yang ditulis dalam buku Yakobus. Oke. Jadi hukum itu adalah seperti cermin, ya, atau seperti yang ditulis oleh Paulus misalnya di dalam Roma pasal 7 ayat 7 ya, ayat yang penting sekali, yaitu bahwa hukum atau Taurat itu menyatakan dosa. Oke.
kita tidak tahu bahwa mencuri itu salah kalau tanpa hukum. Nah sekarang jadi apakah hukum itu berguna? Ya, berguna untuk kasih tahu. Jadi pikiran kita ini sudah tahu sekarang mencuri itu salah. Tetapi kalau misalnya tidak ada hukum Tuhan, bagaimana kita tahu bahwa mencuri itu adalah salah, ya? Atau membunuh itu salah? Ya? Jadi kita perlu hukum. Ya. Dan hukum itu sekarang di dalam hati, dalam kita punya hati, dalam kita punya pikiran, jadi kita tidak ingin lagi untuk menurut, tetapi bukan oleh sebab karena sudah di dalam hati, jadi kita bisa melanggar, ya. Tidak demikian. Berada di dalam pikiran artinya kita tidak lagi melanggar, tetapi kita akan rindu untuk selalu menurut. Oke. Iya, terima kasih Pendeta. Jadi sebagai bahwa hukum itu memang udah kita otomatis sudah kita ingat dan mengerti ya Pendeta ya. Jadi mungkin bisa diilustrasikan ya, misalnya orang kalau datang mau masuk rumah dia nggak lewat jendela, dia tahu harus lewat pintu gitu otomatisnya gitu ya Pendeta ya. Oke. Artinya selalu rindu untuk menurut sebab sudah tertanam itu di dalam pikiran. Oke. Ya. Tetapi ya bukan berarti itu sama sekali tidak berguna. Kembali perjanjian lama, perjanjian baru bukan merubah dia punya hukum, ya. Tetapi caranya, prosesnya. Oke. Baik. Sudah ada 2 yang raise hand, Bapak Jones Jenny Lerebulan. Silakan Pak, tolong dibuka videonya ya. Iya, selamat malam, selamat sahabat. Silakan Pak, pertanyaan. Selamat sahabat, terima kasih kesempatan. Pertanyaan saya ada 2. Berdasarkan Ibrani 7 ayat 18 dan Ibrani 8 ayat 10. Lalu Ibrani 7 ayat 18 itu dengan ayat 12, ayat 19, ayat 22. Jadi saya baca memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan. Kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Kalau di ayat 12, ayat 19, ayat 22, jadi itu dasar perjanjian. Adalah perubahan hukum. Pertanyaan saya di sini adalah, kalau hukum itu dibatalkan, mana yang dibatalkan dalam Ibrani 7 ayat 18 ini? Oke. Kita mengetahui bahwa jadi apakah yang dibatalkan? Oke. Kalau lihat kepada Kolose 2 ayat yang ke-16 dan 17, ya. Ayat 17 dikatakan bahwa semuanya itu adalah suatu bayangan dan kegenapannya itu adalah Yesus. Jadi kalau begitu, apakah yang dibatalkan? Yaitu yang menjadi bayang-bayang. Jadi bayang-bayang kepada apa? Yesus. Oke. Nah, sekarang apa itu bayang-bayang kepada Yesus? Misalnya pembawa domba, ya. Itu kan domba melambangkan Yesus. Jadi itu sudah dibatalkan. Kenapa? Sebab Yesus sudah datang. Kemudian, ya, apalagi tentang hukum-hukum daripada para imam, ya. Imam, ya, yang di dunia ini itu adalah lambang daripada Yesus sebagai imam, sebagai pengantara kita. Jadi apakah kita perlu lagi imam untuk menghubungkan Anda dengan Tuhan? Itu adalah satu perkara, kita tidak perlu mempunyai imam yang menjadi pengantara yang menghubungkan Anda dengan Tuhan, ya. Sebab kalau Anda mau mengaku dosa, ya, Anda tidak perlu datang kepada imam, kepada Anda langsung datang kepada Tuhan. Nah, ini merupakan salah satu perbedaan antara gereja Protestan, ya, dan gereja Katolik. Misalnya gereja Katolik kan untuk pengampunan dosa harus datang kepada imam. Makanya gereja Katolik buka tiap hari, ya. Nah, gereja-gereja Protestan dengan apa yang dikatakan oleh Martin Luther, dikatakan berbicara tentang bahwa kita semua adalah imam. Kita bisa langsung semua berbicara kepada Tuhan, ya, dan kita memohonkan pengampunan kepada Tuhan, itu bisa secara langsung.
Tetapi jangan lupa bukan berarti bahwa kita tidak perlu pendeta ya, sebab pendeta Tuhan artinya umat sebetulnya semua orang harus menjadi pendeta dalam arti bahwa semua orang harus mengabarkan Injil dan sebagainya, memperkenalkan, tetapi bukan menjadi pengantara untuk pengampunan dosa. Oke. Jadi yang dibatalkan adalah peranan daripada imam keimamatan orang Lewi ya, itu dibatalkan, kemudian dombanya dibatalkan sesudah digenapi dalam Yesus Kristus. Itu baru pertanyaan pertama tuh. Pertanyaan yang kedua apa? Pertanyaan kedua di Ibrani 8 ayat 10, Sir. Oke. Apa yang dikatakan di sana? Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Jadi, kalau Sir tadi, ya terima kasih penjelasan yang pertama. Sebenarnya pertanyaan pertama berkaitan dengan pertanyaan kedua ini, Sir. Jadi kalau kita lihat di dalam Ibrani 8 ayat 10 ini, berarti mungkin ada perbandingan Kak, barangkali. Perjanjian lama, perjanjian yang Allah adakan dengan Abraham, Ishak, Yakub, dan perjanjian baru oleh Yesus Kristus sendiri. Ya, jadi apa yang berubah di sini? Kalau mungkin bayangan yang hilang itu, tapi di dalam Matius pasal 5 ayat 17-19 itu, Yesus tidak datang meniadakan hukum. Bagaimana itu, Sir? Oke. Jadi ada aspek mungkin perjanjian lama dan perjanjian baru dari ayat 10 ayat 10 ini yang Ibrani 8. Gitu. Ya. Oke. Jadi sekarang perjanjian baru itu adalah hukum Tuhan itu harus ada di dalam hati kita. Ya. Baik. Nah, sekarang hukumnya berubah atau tidak? Tidak berubah. Hukum tidak berubah, tetapi ada di dalam hati kita. Oke. Jadi sekarang kenapa kita ingin ingatkan bahwa standar hukum apakah itu sampai di Taman Eden, sampai untuk di Sinai atau sampai sekarang, standar daripada hukum itu tidak berubah dalam arti kita harus menurut akan kehendak Allah. Oke. Nah, perjanjian lama itu bukan yang diberikan kepada Abraham, ya. Kalau kita lihat kepada Abraham itu perjanjiannya itu adalah berbicara mengenai masalah bahwa kamu akan menjadi berkat, kemudian kamu akan menjadi bangsa yang besar, kemudian daripadamu akan menjadi orang-orang akan mendapatkan berkat, kamu akan jadi berkat. Ya, jadi sebetulnya berbicara mengenai Abraham itu adalah mengenai janji kepada tentang Yesus Kristus, itu pun tidak berubah. Ya. Kemudian perjanjian lama itu yang dimaksudkan itu adalah kalau dalam buku Ibrani ini berbicara tentang masalah keimamatan orang-orang Lewi. Oke. Jadi keimamatan daripada orang-orang Lewi yaitu ya bahwa orang-orang harus ikuti akan upacara-upacara dan sebagainya. Itulah semua yang sudah dibatalkan. Oke. Nah, sekarang Anda menggabungkan ya kepada Matius pasal 5 ayat 17 ya dan 18 ya. Dikatakan yang dikatakan di situ bahwa aku datang bukan untuk meniadakan akan hukum Taurat ataupun kitab nabi-nabi, tapi aku datang untuk menggenapkan ya. Nah, sekarang ya, apa yang dimaksudkan dengan menggenapkan? Ya. Ada dua hal yang sangat penting. Ya, menggenapkan artinya Yesus menghidupkan. Oke. Yesus menghidupkan akan hukum Taurat. Dia adalah seorang penurut hukum. Termasuk misalnya hari Sabat. Dia akan buku Lukas 4 ayat 16 katakan bahwa pada setiap hari Sabat maka ia pergi ke rumah ibadah untuk membacakan dan sebagainya. Ya, sebagaimana biasanya. Jadi dia adalah seorang penurut hukum, termasuk hukum hari Sabat, ya, termasuk hukum kesehatan dan sebagainya. Jadi berbicara mengenai masalah hukum Taurat, ya dalam buku Matius 5 ayat 17 dan 18 ini menggenapkan artinya Yesus menghidupkan. Faktor yang kedua ya
dikatakan ada istilah sampai semuanya jadi. Kenapa? Hukum Taurat yang disebutkan di situ adalah kitab, ya, hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Banyak nabi-nabi itu yang merupakan berbicara tentang nubuatan. Oke. Yesaya berbicara tentang nubuatan. Oke, sampai dunia baru dan langit dan baru dan sebagainya, ya. Jadi sampai segenapnya, sampai segalanya itu jadi, sampai kegenapan daripada nubuatan itu, ya. Tentang Yesus sendiri, ya, adalah telah dinubuatkan tentang kedatangan Yesus, kemudian Yesus sudah datang, ya. Jadi oleh sebab kedatangan Yesus, artinya Yesus itu dilambangkan dengan domba dan sebagainya, upacara-upacara di Ka'bah, kita tidak perlu lagi itu, sebab kenapa? Sudah digenapi di dalam Yesus, ya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang saya ingin katakan, ya, bahwa bukan hanya nubuatan para nabi, kita harus tahu Taurat itu, ya, mengandung atau dapat dibagi dalam beberapa bagian. Kenapa? Taurat itu ada hukum, kita sebutkan hukum upacara. Taurat itu ada hukum sipil, ya, peraturan-peraturan apa yang terjadi kalau lihat lembu jatuh, kemudian Anda harus tolong apa dan sebagainya, atau kalau misalnya saudara itu pinjam uang, ya, jangan diminta bunga. Itu berbicara mengenai masalah hukum sipil. Oke. Kemudian Alkitab juga berbicara, artinya Taurat itu berbicara mengenai hukum moral, dan itu adalah 10 hukum. Oke. Kemudian Taurat itu berbicara mengenai masalah hukum kesehatan, oke, supaya kita sehat. Nah, seperti dalam Ibrani pasal yang ke-11, ya, imamat kepada orang Lewi, imamat ya, pasal 11. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah kita perlu hukum upacara, ya, digenapi di dalam Yesus? Kita tidak perlu lagi hukum upacara. Apa kita masih perlu hukum sipil? Ya, saudara-saudara tinggal di Indonesia, ikuti peraturan sipil di Indonesia. Saya kebetulan tinggal di Amerika, maka saya mengikuti hukum sipil di Amerika. Ya, jadi itu adalah peraturan, artinya hukum sipil itu sesuai di tempat di mana kita berada. Hukum kesehatan, ya, apakah masih berlaku? Ya, kalau Anda mau sehat, ya, ikuti hukum kesehatan. Ya. Coba kita tidak mengikuti akan protokol kesehatan, akan gampang sekali kita untuk jatuh dan sakit, ya. Dan sekarang tidak diragukan lagi berbagai macam penelitian bahwa makanan-makanan yang sehat, ya, adalah makanan yang diberikan di Taman Eden, ya. Jadi kalau kita mau hidup sehat, panjang umur, ya, wajah lebih berseri-seri, ya, kita harus ikuti makanan Taman Eden. Tuhan memberikan makanan daging, tetapi oleh sebab tidak ada makanan lagi di waktu zaman Nuh, kemudian Tuhan sudah membedakan antara haram dan halal, dan walaupun demikian, maka kita bisa lihat bahwa makanan yang haram itu ternyata mengandung lebih banyak penyakit. Waktu dibuat penelitian di Mesir, ya, dengan mumi-mumi itu, ya, ternyata orang-orang Mesir mempunyai penyakit yang sama seperti sekarang, ya, yaitu arteriosklerosis, ya, penyakit jantung, kanker dan sebagainya. Kenapa itu tidak terdapat pada orang-orang Yahudi, ya, ataupun orang-orang Israel? Sebab berbeda makanannya. Ya. Jadi hukum upacara adalah hal yang sudah berlalu, hukum sipil sesuai dengan negara masing-masing. Kemudian hukum moral tetap berlaku. Kalau kita katakan jangan membunuh, ya tetap tidak boleh membunuh. Ya. Kemudian hukum kesehatan adalah untuk kesehatan kita. Baik, jadi kalau membaca kepada Matius pasal yang ke-5 ayat 16 dan 17-18, ya, kita harus ingat, ya, akan prinsip ini. Yesus datang untuk menggenapi, dan itu artinya ia menghidupkan. Oke, Jadi perubahan. Itu adalah jawaban yang panjang untuk pertanyaan yang pendek. Terima kasih jawaban. Tapi jadi perubahan di dalam perjanjian baru itu apa kira-kira, perubahannya? Perubahannya adalah Yesus mati untuk kita, dia tunjukkan teladan kehidupan, ya,
Dan kita hanya dengan Yesus kita dapat diselamatkan, bukan juga dengan menurut hukum. Ya, ya. Tetapi kalau kita punya Yesus, kita akan menurut hukum. Amin. Ya. Amin. Jadi hukumnya tidak berubah, tapi prosesnya yang berubah. Amin. Terima kasih Pendeta Kuntara. Terima kasih juga Pak John sudah bertanya. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak Jonathan Sababalat. Siapa yang menjadi pengantara pada zaman Perjanjian Lama? Yang jadi pengantara ya Perjanjian Lama adalah imam. Ya. Orang kan datang kepada imam, dia adalah pengantara. Ya, begini supaya jelas. Nabi membawakan firman Tuhan, ya, kemudian kepada manusia. Jadi Nabi adalah pengantara dalam menyampaikan firman Tuhan. Imam, ya, menerima Anda punya pengakuan dosa, ya, di depan daripada domba, ya, yang melambangkan Yesus. Kemudian domba ini, kemudian Anda yang menyembelih, kemudian itu dibawanya ke Ka'bah, ya. Dan artinya kepada bilik yang maha suci. Jadi yang melakukan tugas ini pengantaranya siapa? Imam-imam, ya. Jadi pengantara dalam Perjanjian Lama, ya, untuk membawakan firman Tuhan, pengantaranya adalah nabi seperti Musa. Kemudian untuk membawakan kita kepada Tuhan, ya, adalah para imam seperti Harun, imam besar kepada Tuhan. Sekarang, ya, kita punya Yesus, ya. Jadi kita mempunyai Yesus yang menjadi kita punya pengantara yang memberikan kepada kita firman Tuhan dan juga kepada kita, ya, sudah menjadi pengantara antara kita dengan Allah Bapa. Oke. Baik, terima kasih Pendeta. Semoga sudah menjawab ya Pak ya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Donald Peo. Selamat Sabat. Pertanyaannya hari Kamis. Yang pertama, apakah di zaman Perjanjian Lama Tuhan tidak menulis hukumnya di dalam hati mereka? Pertanyaan yang kedua, apakah Perjanjian Lama belum memecahkan masalah hati? Bagus juga. Baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus ini, Donald. Iya. Oke. Tuhan apakah dia tidak menulis hukumnya di dalam hati mereka? Ya, disebutkan di dalam Alkitab, ditulisnya di dalam apa? Ya. Di dalam loh batu. Kemudian kepada para imam itu mereka biasa membuat satu hukum-hukum yang kecil, ya, ya. Kemudian ditaruhnya di tangan, ya. Kemudian juga di dahi mereka. Jadi supaya dikatakan bahwa supaya mereka ingat, ya. Tetapi tetap juga mereka melanggar hukum. Kenapa? Sebab hati yang tidak berubah, ya. Jadi kita harus ingat bahwa orang-orang Israel itu baru saja keluar dari negeri Mesir, mereka baru hidup dalam satu perhambaan yang cukup lama untuk ratusan tahun, ya. Maka konsep daripada hal yang positif itu sangat kecil sekali, ya. Maka Tuhan memberikan akan hukum tersebut dan hukum Tuhan itu banyak bersifat negatif. Kenapa negatif? Katakan janganlah padamu ada ilah lain di hadapan Aku. Janganlah kamu membuat patung ukiran, ya, dari benda, ya, artinya dari langit, yang ada di langit ataupun di tanah ataupun di bawah. Jangan, ya. Yang positif adalah, ya, dua, ya, hormatilah bapak ibumu, kemudian ingatlah kamu akan hari Sabat. Yang lainnya itu jangan, ya. Kenapa? Kalian jangan, sebab mereka baru saja keluar, ya, dari perhambaan, ya, dosa, ada perhambaan di Mesir sampai konsep mereka itu sukar, ya, ya, untuk dapat menurut artinya untuk berbuat satu perkara yang positif. Jadi harus tetap dikatakan jangan. Nah, tapi kepada kita sementara 10 hukum itu bermanfaat untuk kita untuk mengetahui bahwa itu adalah salah kalau kita melanggar, misalnya mencuri. Tetapi kepada kita dibuat di hati kita itu, hati yang penuh dengan kasih itu, ya. Bukannya jangan, tetapi Anda diminta untuk berbuat positif, ya, yaitu apa, ya, bukannya mencuri, tetapi Anda memberikan Anda punya harta untuk menolong orang miskin, ya. Jadi bukannya membunuh, tetapi preserve life, ya, mendukung orang. Jadi kalau misalnya Anda memberikan makanan kepada orang yang kelaparan, Anda itu menyebabkan dia tidak mati.
ya. Nah, jadi hukum diberikan dalam hati kita itu membawa kepada kita supaya kita dapat lebih mempunyai satu perkara yang positif dalam kehidupan kita, ya. Jadi kalau Tuhan itu adalah kita punya pencipta dan sebagainya, kita tidak pernah memikirkan lagi akan penyembahan kepada patung ataupun penyembahan kepada yang lain. Tuhan yang kita utamakan. Jadi kembali yang ditanyakan di sini, apakah tidak menuliskan hukumnya di dalam hati? Ya, ya, belum dalam sebab kalau kita lihat di dalam buku Ibrani tadi yang kita sudah baca, bukan kepada buku Yehezkiel pasal 26 ya, 36 ya, ataupun juga di dalam buku Yeremia yang kita sudah baca tadi, maka jelas bahwa itu mereka baru saja dalam sekedar pengetahuan, tetapi belum sampai mempunyai pengalaman yang dalam. Oke, jadi betul pengetahuan itu menolong kepada kita punya pikiran, tetapi belum mempunyai pengalaman yang sangat dalam sebab mereka tidak mempunyai kuasa untuk menurut. Ya, oke. Apakah penyanyian lama belum memecahkan masalah hati? Ya, kalau misalnya sambil contoh, ya, ini ada seorang Jerman yang namanya Kolber, dan dia mempunyai teori Kolber ya disebut dengan moral development, ya. Nah, supaya saya berikan ilustrasi, ya, dikatakan moral development ini harus berkembang. Ada orang yang waktu kecil, ya, dia menurut sebab dia takut, ya. Jadi kalau dia melanggar, dia dipukul atau dihukum. Jadi dia menurut oleh sebab apa? Takut. Ya. Nah, kalau lebih besar dia, ya, mungkin tidak lagi dihukum, tetapi dia menurut oleh sebab, ya, dapatkan afirmasi, ya, menurut oleh sebab dapatkan bahwa itu baik, dipuji, aduh kamu anak yang baik dan sebagainya. Jadi menurut oleh sebab dia dipuji, ya. Tetapi makin meningkat sampai kepada the highest, artinya yang paling tinggi adalah dia menurut, ya, oleh sebab memang dia adalah penurut. Nah, saudara-saudara, ya, dikatakan memecahkan masalah hati, ya. Orang-orang Israel dalam keadaan mereka mempunyai moral development yang masih rendah, ya. Sementara hukum diberikan tetapi masih belum masuk di hati, jadi mereka masih menurut oleh sebab takut, ya. Kenapa? Coba mereka baru saja melihat orang-orang Mesir itu yang melanggar, maka artinya yang jahat sampai mereka itu mengalami tulah. Jadi mereka menurut oleh sebab apa? Takut tulah. Ya, sampai kepada di balang berantara dan sebagainya. Mereka takut oleh sebab artinya mereka menurut sebab takut. Nah, kalau kita, ya, mengenal akan Yesus Kristus, penurutan bukan sebab takut, ya, tetapi oleh sebab kita adalah umat Tuhan, kita mengasihi Yesus Kristus, ya. Jadi satu sukacita, ya. Kita tidak perlu, saudara-saudara, tidak perlu harus dikatakan kamu bayar persepuluhan, ya, persepuluhan kita selalu otomatis kita mau berikan, oke. Bukan hanya persepuluhan, kita lihat orang yang butuh kemudian selalu siap untuk menolong, ya. Jadi itu yang dimaksudkan bahwa itu sudah menjadi kita punya kesukaan, sudah ada di hati kita, itulah yang dengan tuntunan Roh Kudus kita menurut akan kehendak Tuhan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan daripada Saudara Donald Peyoh. Ya. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Donald. Selanjutnya dari Saudara Teddy. Malam Pendeta, sebenarnya apa ciri khusus doa syafaat itu? Siapa saja yang boleh membawakan doa syafaat? Apakah hanya imam dalam kurung pendeta dan ketua gereja? Artinya doa syafaat itu adalah sebagai doa pengantara, ya, artinya kita
mendoakan kepada orang lain, ya Tuhan, ya seperti tadi malam saya berdoa untuk mereka yang sakit, ya. Kemudian kita berdoa supaya Tuhan boleh mengampuni akan dosa daripada seseorang, ya. Jadi kita bawakan kepada Tuhan, oke. Tetapi ya kita harus selalu juga mengingatkan kepada mereka yang kita doakan dan kita berdoa untuk Anda. Ya. Jadi menyadari bahwa seorang itu didoakan, ya. Jadi seorang mendoakan kita sebagai pengantar, artinya mendoakan kepada Tuhan, maka itu adalah sesuatu perkara yang baik yang dapat mengubah akan orang itu. Ya. Salah satu lagu kesukaan kami, ya, apalagi ini kesukaan daripada Ibu Radius Prawiro, ya. Saya tidak tahu kalau saudara-saudara masih ingat siapa itu Radius Prawiro. Dulu Menteri Keuangan yang cukup lama, ya. Kemudian istrinya, familinya banyak Advent, kami kerjasama untuk mendatangkan The Heritage Singers ke Indonesia, ya. Itu sekitar 40 tahun lalu. Oke. Ini dia selalu menyatakan someone is praying for you. Itu lagu dia selalu sedang nyanyi. Jadi dia pernah menyanyi di Tamrin, ya. Someone is praying for you. Ya. Luar biasa. Someone is praying for you. Jadi itu sama seperti doa syafaat. Jadi siapa yang bisa menjadikan itu? Kalau di gereja ya mereka yang bertugas untuk memberikan doa syafaat, ya. Jadi apakah itu ketua atau pendeta ataupun juga diakon, ya. Jadi itu adalah satu siapa yang ditugaskan ya memberikan doa syafaat itu bisa saja siapa saja, sebab kita semua adalah imam kan, ya, bisa berhubungan kepada Tuhan, ya. Nah, kemudian apakah hanya imam? Jawabnya adalah saya rasa saya sudah jawab pertanyaan itu. Oke. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke sebentar. Iya, tolong di-mute dulu yang Bapak. Sebentar. Oke. Iya, pertanyaan berikutnya dari Saudara Foxy Garungan. Selamat sahabat pendeta, banyak orang masih percaya 10 hukum itu hanya khusus untuk orang Israel. Apa ayat pendukung kita yang bisa menjelaskan bahwa 10 hukum itu tidak hanya berlaku buat orang Israel? Baik, ayat pendukung, ya, kita tadi disebutkan tentang Matius 5 ayat 17-18, ya, aku datang bukan untuk mengubah hukum tetapi untuk menggenapkan, ya, dan jelaskan apa artinya dalam menggenapkan, itu artinya menghidupkan, ya. Itu ayat yang penting. Ataupun juga di dalam kita sebutkan Matius 22 ayat 36-40, itu sebetulnya konteksnya orang bertanya, ya, apakah hukum yang terbesar, ya. Dan hukum yang terbesar, ya, itu Yesus hanya mengutip dari Perjanjian Lama, ya. Sebab hendaklah kau mengasihi akan Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Dia hanya mengutip dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Dia hanya kutip ini yang terbesar. Kemudian tentang mengasihi sama manusia seperti diri sendiri, itu hanya mengutip dari Imam pasal 19, ya. Yesus hanya mengutip bahwa itu yang terbesar, kemudian dikatakan ini menjadi dasar daripada kitab, daripada tulisan nabi-nabi, ya. Jadi ini berbicara bahwa ini adalah yang jadi dasar, ya, yang terbesar, tapi bukan berarti yang lain itu bisa dilalaikan. Itu salah. Kenapa jadi dasar? Sebab kalau mengasihi akan Allah, kita tidak akan menyembah ilah lain, kita tidak akan membuat patung dan menyembahnya, kita tidak akan menyebut Allah dengan sia-sia, kita akan mengingatkan hari Sabat, ya. Kemudian kalau kita mengasihi sama manusia, kita akan pasti hormat kepada orang tua, kita tidak akan membunuh, kita tidak akan berzina, tidak akan mencuri, kita tidak akan menjadi saksi dusta, kita tidak mengingini barang orang lain. Jadi dasarnya adalah kasih, ya.
tetapi dijabarkan di dalam 10 hukum. Ya. Jadi ini satu perkara yang sangat penting untuk penjelasan kepada mereka. Kemudian bisa dapatkan misalnya ayat-ayat yang terdapat di dalam Mazmur 119, ya, banyak sekali ayat-ayat disebutkan bahwa Allahmu, Taurat itu kekal untuk selama-lamanya, ya. Firman Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Jadi bisa didapat banyak ayat-ayat yang lain. Baik, terima kasih Pendeta, dan saya akan panggilkan Bapak James Tambuwun yang sudah raise hand dari tadi. Namun sebelum Pak James, sebentar kita akan menyaksikan dulu teaser berikut ini ya dari Oral Channel untuk acara Pendeta Kuntaraf besok malam. Ya, kami ingatkan untuk kita semua untuk besok bisa bergabung pada jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ya, narasumbernya adalah Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Pendeta mau memberikan sedikit teaser acara besok? Satu hal yang bagus untuk masing-masing kita ingat, sebab kita kan hidup dalam ketakutan. Sekarang ini kasus Ukraine dengan Rusia itu bisa menjadi dasar untuk perang dunia, ya. Dan kalau perang dunia, waduh, ya luar biasa ya, masing-masing itu satu bom atom jatuh di Hiroshima ya dengan tenaga yang sangat kecil, tetapi ternyata 100.000 orang meninggal pada saat itu juga. Kemudian yang lainnya meninggal ya pada tahun itu, kemudian berapa tahun kemudian, artinya segala macam masalah terjadi lah dengan hanya satu bom. Ya, saya bisa bayangkan kalau baku marah ini antara ya, Rusia dengan Amerika, sedangkan Rusia itu punya 22.000 bom atom, ya paling sedikit, ya. Kemudian Amerika juga ribuan. Oke, jadi bisa bayangkan kacau ini, ya. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Itulah sebabnya kita harus selalu siap ya untuk menghadapi kenyataan dan tanda-tanda zaman. Kita jangan pandang remeh, termasuk COVID-19. Baik, semuanya diundang besok untuk bergabung dengan acara yang tadi ya. Nanti saya share di grup PGSSI. Baik, Bapak untuk Pak James Tambuwun yang resen, silakan Pak James. Pertanyaannya singkat ya Pak. Ya, selamat sahabat Pendeta. Selamat sahabat James, ini langganan bertanya ya. Oke, Ibu Peggy, selamat sahabat. Pak Pendeta, saya sangat ingin sekali, sebab di dalam pelajaran ini disinggung juga tentang Pendeta sudah singgung tadi tentang Melkisedek. Ini dia ada penuntun guru di buku kita di Indonesia halaman 88, keunggulan Melkisedek. Dia mirip, di sini ditulis bahwa dia mirip dengan Kristus. Mirip apa artinya? Mirip sama atau bagaimana? Sebab kalau kita baca di Ibrani 7 ayat 3, jelas sekali dibilang Pendeta, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan.
dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Anak Allah ini Yesus ini, sebab anak Allah huruf besar ini, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Pertanyaan saya, ini dia pendeta kan manusia, kalau pernyataan narasi-narasi yang kita sudah dengar dari sahabat lalu, Melkisedek itu dia manusia biasa, dan pendeta pernyataan bahwa dia itu ada cuma nggak ditulis. Dan di sini ditulis memang miskin sekali tentang Melkisedek sini. Hanya ditulis dalam Kejadian 14 dan di Mazmur 110 ayat 4 tentang dia. Yang pertanyaan saya ini, kalau dia manusia biasa, hebat banget tipologi dia. Tuhan Yesus sebagai imam besar di surga pakai peraturan dia. Nah, itu yang saya ingin tanya. Itu dia kan kalau dia manusia biasa sama kayak kita. Ya, peraturan imam besar kita di surga, tipologi yang dipakai peraturan Melkisedek, itu yang pertanyaan saya. Apa seperti itu? Dia ya yang susah saya mau cerna. Baru kedua tentang hukum. Saya yakin percaya bahwa oleh karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Jadi pertanyaan saya, ada di Injil Matius, Markus, Lukas, ini yang saya mau baca ini. Ini ada seorang pemimpin datang kepada Yesus. Dia bertanya, Guru, perbuatan baik apa yang aku harus berbuat hingga aku selamat? Berhidup yang kekal itu. Itu ada tulis. Terus Tuhan Yesus bilang, kamu tahu, jangan berzina, hormatilah orang tuamu. Itu. Terus dia bilang, sudah saya lakukan, tinggal satu lagi. Jadi saya kira peran hukum itu nggak bisa dipisahkan kalau kita. Sebab pada Wahyu saya lihat, dan Rasul Paulus sendiri menuliskan di Roma 2 bahwa kita akan diperhadapkan dengan perbuatan baik kita. Orang yang berbuat baik akan selamat. Iya, Pak. Itu Rasul, itu yang saya kita ya. Jadi itu dia. Kalau bilang kita bukan diselamatkan oleh perbuatan, saya kira kalau begitu itu yang dipakai orang-orang denominasi yang lain. Ya. Orang bilang kamu orang Aten terlalu susah turut hukum. Percaya Yesus selamat, berseru nama Yesus selamat. Baik, Pak. Jadi hukum itu yang saya ingin tanya. Dua itu. Makasih pendeta. Ya. Gimana Pak Pendeta? Jelaskah pertanyaannya? Oke, yang pertama, apa yang dimaksudkan mirip dengan Yesus? Ya, mirip dalam Yesus, ya. Oleh sebab Anda sendiri sudah baca tadi bahwa dia tidak berbapa, tidak beribu, ya. Dan saya sudah jelaskan apa artinya tidak berbapa dan tidak beribu, yaitu oleh seorang tuanya tidak dikenal. Ya. Jadi mirip dengan Yesus, dan itu adalah satu ilustrasi. Jadi kita harus tahu bahwa Paulus itu hanya menggunakan Melkisedek sebagai ilustrasi. Ya. Bukan berarti bahwa Melkisedek seperti imam yang kekal, ya sampai sekarang jadi imam yang kekal. Enggak, Yesuslah yang jadi imam yang kekal. Tetapi hidup artinya oleh sebab tidak ada catatan tentang Melkisedek, ya sampai disebutkan tidak ada silsilah, tidak ada bapa dan ibu, dan kita sudah jelaskan artinya itu artinya orang tuanya dari kenal, bukan orang terkenal, ya. Maka itu hanya ilustrasi, saya coba tekankan, ilustrasi tentang Yesus. Jadi miripnya apa? Mirip dalam soal ya tidak ada catatan tentang kelahirannya, ya. Tetapi Yesus ya ada catatan, tetapi kita tahu bahwa Yesus tidak diciptakan. Jadi Paulus hanya gunakan itu sebagai satu ilustrasi. Itu mudah-mudahan jelas. Faktor yang kedua, ya. Betul, keselamatan hanya melalui kasih karunia, jelas di dalam Efesus pasal 2 ya, ayat 8 ya 9 ya, jelas sekali bukan oleh sebab perbuatan baik kita selamat, hanya oleh sebab anugerah Allah ya. Namun anugerah itu harus menghasilkan penurutan ya. Kita sudah singgung tadi, Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi kamu, turutlah segala hukumku. Ya. Jadi standar hukum tidak pernah berubah. Ya. Standar hukum itu hukum Tuhan, bahkan sampai kepada akhir zaman. Ya. Kalau kita lihat kepada Wahyu pasal 14 ayat 12, ya, tentang sabar orang saleh, siapa itu? Ya. Mereka adalah yang
mempunyai iman kepada Yesus yang menurut segala hukum Allah. Jadi hukum Allah tetap menjadi satu dasar. Jadi waktu pengadilan di surga, ya, pengadilan di surga, apa yang menjadi ya pengadilannya? Yesus memang betul membela, tetapi yang menjadi ukuran adalah hukum Tuhan. Ya. Jadi hukum Tuhan adalah satu standar yang tidak akan berubah dan tidak akan pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Oke, mudah-mudahan sudah jawab pertanyaan. Ya. Selanjutnya Pendeta, pertanyaan dari Saudara Timbang Pakpahan. Selamat sahabat Pak Pendeta, apa hukum yang berlaku dan siapa pengantara bagi mereka yang hidup sebelum diturunkan 10 hukum moral dari Allah ke orang Israel di Gunung Sinai? Yang tanya, apakah hukum yang berlaku? Dan siapa pengantara bagi mereka yang hidup sebelum diturunkan 10 hukum moral dari Allah ke orang Israel di Gunung Sinai? Hukum Tuhan itu sudah mulai diberikan sebetulnya di Taman Eden walaupun tidak tertulis, ya. Jadi mungkin bisa dilihat, ya, ini Kejadian pasal 26 ayat yang kelima. Karena Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Ya. Jadi kepada Abraham sudah diberikan tentang apa? Hukum Tuhan. Dari mana ini? Kan tidak ada. Ini kan sebelum Sinai. Ya. Maka kita harus kembali kepada Taman Eden. Tuhan telah memberi, walaupun tidak tertulis, tetapi tersirat. Ya, tidak tersurat tetapi tersirat, yaitu Tuhan itu sudah memberikan akan hukum itu tentang hari Sabat, mereka pelihara hari Sabat di sana, ya. Kemudian keselamatan hanya melalui Yesus, makanya kita bisa lihat dari korban yang dibawakan oleh Kain dan Habil. Kenapa Kain membawa hasil kerjanya tidak diterima, sedangkan membawa domba diterima? Oleh sebab keselamatan hanya melalui Yesus. Ya. Jadi yang dilambangkan di dalam domba. Kemudian kita lihat bahwa sebelum ini 10 hukum diberikan atau sebelum ada pengantaraan, ya, maka Abraham, ya, langsung berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Dan termasuk juga membawa korban dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan ini dapat menolong, ya. Oke, baik, Pendeta, untuk ini ada dari Bapak Royke, ya, Saudara Royke. Dalam Bilangan 16 ada pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Setelah itu juga banyak yang memberontak dan langsung meninggal 14.700 orang. Kenapa Tuhan langsung memberi hukuman? Ya, salah satu atau alasan adalah bahwa mereka dalam satu masa yang baru saja mereka sudah melihat bagaimana keajaiban-keajaiban Tuhan, ya, sedemikian rupa, ya. Namun mereka tetap melanggar, ya. Jadi itu artinya mereka melanggar secara terang-terangan, ya. Jadi kalau orang sudah melanggar terang-terangan, itu sama seperti tidak merasakan bahwa itu mereka bersalah. Itu adalah sama seperti apa yang kalau dalam istilah baru sekarang ini, yaitu dosa yang tidak berampun. Jadi kalau orang sudah melanggar dengan dosa yang tak berampun, maka Tuhan langsung musnahkan. Sebab kenapa? Mereka di hadapan Tuhan di hadapan para nabi sudah jelas ini, ya, kuasa Tuhan luar biasa, tetapi melanggar. Ya. Mereka sudah melanggar dosa yang tak berampun dan Tuhan langsung hukum kepada mereka. Baik, Pendeta, ini pertanyaan terakhir dari Saudara Bernardus Kaja. Pak Pendeta, tentang Melkisedek disebut Raja Salem. Apa artinya Raja Salem, Pak Pendeta? Tolong dijelaskan. Oh, artinya dia adalah raja dari Salem. Baiklah, waktunya lewat 10 menit dan memang dikasih bonus karena pada 2 sahabat yang lalu Pendeta cepet-cepet, ya, jadi 8 tank.
Terima kasih untuk semua yang sudah bertanya, dan kita akan tutup pertemuan ini dengan doa. Dan saya mohon, saya mohon kesediaan di sini, ya Ibu Stans Triwandono untuk tutup dalam doa. Silahkan Ibu Stans, terima kasih kesediaannya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau ya Bapa. Bapa yang kami sembah siang dan malam. Pada malam hari Sabat yang suci ini ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan Kau berikan. Kami dapat mempelajari firman-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, apa yang belum kami mengerti dengan baik, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum tersampaikan, kiranya Roh Kudus-Mu menerangkan itu dalam hati kami masing-masing dan dalam diskusi kami pada besok hari. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk Pendeta Kuntaraf dan keluarga, juga Peggy dan keluarga, kiranya pelayanannya memberikan kepada kami semua yang mendengar, mendekatkan diri kami lebih dekat kepada Tuhan. Dengan demikian ya Tuhan, kami senantiasa menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan bersiap-siap untuk apa saja yang berlaku atas kami yakin kami bergantung hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mendengar, menjawab doa kami. Terima kasih atas hari Sabat ini, terima kasih atas saudara-saudara seiman yang mengikuti pelajaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih. Dan Ibu Peggy, tetap ada satu penting sekali. Ya. Hari Jumat depan, ya, kami harus terbang dari North Carolina ke ini. Kami harus terbang ke California, ya, persis pada saat jam daripada PGSSI. Ya. Kami ke sana untuk acara memorial service daripada seorang sahabat baik. Ya. Jadi tidak bisa pada jam ini, ya, persis di pesawat. Baik. Ya, pesawat jam ini. Jadi apakah kita boleh bikin hari Kamis malam? Bisa. Boleh pendeta. Bisa. Ya. Ibu Peggy. Terserah Ibu Peggy. Boleh. Boleh. Pas saya Kamis minggu depan di itu sini sebenarnya jadi ada Kamis acara. malam di Indonesia. Oke. Have a safe trip, Pendeta. Oke. Alright, Tuhan berkati Terima semua. kasih semua. Selamat kasih. Sabat dan selamat pelajaran. Selamat Sabat. Selamat Sabat Ibu Peggy. Selamat hari Sabat. Terima kasih Bapak Pendeta Kuntaraf. Tuhan berkati. Sukses. Terima kasih Pendeta Kuntaraf. Selamat hari Sabat.